Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah madrasah ruhaniyah, sebuah kesempatan emas yang Allah berikan untuk menghapus catatan buruk di masa lalu. Inilah saat di mana pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup rapat, menandakan betapa luasnya hamparan rahmat dan kasih sayang Allah bagi mereka yang ingin kembali kepadanya. Setiap detiknya adalah permata, dan setiap helai napas orang yang berpuasa akan menjadi saksi kerinduan hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum hilal tampak dan seruan tarawih berkumandang, alangkah indahnya jika kita mempersiapkan bekal terbaik, yakni hati yang bersih, sebab mustahil wadah yang kotor dapat menampung beningnya air rahmat Ramadan dengan sempurna. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum menjelang Ramadan ini sebagai titik balik untuk mengakui segala hilaf, bersimpuh, memohon ampunan, dan menata kembali niat agar kita memasuki bulan suci tersebut dalam keadaan yang bersih. Semua manusia tentu memiliki dosa dan kemaksiatan, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik sedikit ataupun banyak, kecuali para rasul dan para nabi, karena para rasul dan nabi adalah maksum, terpelihara dari dosa. Demikian pula para aulia Allah, karena para aulia itu mahfuz, dijaga oleh Allah dari melakukan kemaksiatan. Namun sungguh celaka orang yang memiliki dosa tetapi tidak berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyesali kesalahannya, tidak mencari jalan agar dosanya diampuni, dan tidak memperbaiki hubungannya dengan Allah. Sungguh, dengan dosa-dosa tersebut, seseorang akan mendapatkan azab yang sangat pedih di alam kubur, dan juga azab yang sangat pedih di dalam neraka. Dosa bukan hanya menggelapkan hati, tetapi juga menghalangi doa, mengeraskan jiwa, dan menjauhkan hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, sebesar apapun dosa seorang hamba, sebanyak apapun dosa manusia, walaupun dosanya memenuhi langit dan bumi, apabila ia bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri di hadapannya, dan mencari jalan untuk mendapatkan ampunannya, maka sungguh orang tersebut akan berbahagia. Bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, dan bahagia pada hari kiamat kelak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang gemar bertaubat. Ketahuilah wahai sahabat beriman, salah satu jalan besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melazimkan, mengistiqomahkan, membaca lafaz-lafaz zikir. Zikir adalah makanan hati, zikir adalah cahaya bagi jiwa, dan zikir adalah sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak lafaz zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masing-masing memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Salah satunya disebutkan oleh Al-Imam Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, Kitab Al-Jauhar Al-Mauhub, pada halaman 129, beliau menukil sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sebuah lafaz zikir yang sangat agung. Satu kali membaca lafaz zikir ini, maka gugur 100.000 dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Subhanallah hingga akhir bacaan ini, walau hanya satu kali, maka Allah akan menuliskan baginya 100.000 pahala, menghapus darinya 100.000 dosa, dan mengangkat baginya 100.000 derajat di dalam surga. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Adapun lafaz zikir yang sangat agung dan besar keutamaannya yaitu berbunyi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Satu kali membacanya dengan penuh kesungguhan, dengan iman yang hidup di dalam hati, dengan harapan akan ampunan Allah dan pahala darinya, maka satu kali bacaan tersebut dapat menggugurkan 100.000 dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan para malaikatnya untuk menuliskan 100.000 pahala dan mengangkat 100.000 derajat pada hari kiamat. Selain itu, ada keistimewaan besar bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang pertama adalah orang yang gemar berzikir akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah disebutkan, zikir merupakan sarana untuk senantiasa mengingat Allah, dan sebagai balasannya, Allah pun berjanji akan mengingat hambanya yang selalu mengingatnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Kemudian yang kedua, ia akan menjadi pribadi yang tenang. Dengan berzikir, hati akan terasa tenteram dan damai. Ini merupakan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Yang ketiga, ia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Zikir dapat menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Tidak hanya ampunan, zikir juga mendatangkan pahala yang sangat besar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Yang keempat, rezekinya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dengan memperbanyak zikir, Allah akan memberikan kemudahan serta melancarkan rezeki kita. Yang kelima, ia akan dilindungi dari godaan setan. Dengan rutin berzikir kepada Allah, seseorang akan lebih mampu menjaga diri dari godaan setan dan jin. Semakin sering berzikir, semakin kuat pula keimanannya, sehingga setan enggan untuk mendekatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zuhruf ayat 36, barang siapa berpaling dari mengingat Allah, niscaya kami jadikan setan sebagai pendampingnya. Yang keenam, ia terhindar dari sifat kemunafikan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa di antara manfaat terbesar dari zikir adalah menghilangkan kemunafikan. Sebab orang munafik sangat berat untuk berzikir kepada Allah. Hal ini ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 142. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas,
Mereka bermaksud riya di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Yang ketujuh, ia mendapatkan jaminan masuk surga. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan zikir di siang hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa mengucapkannya di malam hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhai dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.